Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Digederi Nanda Saputra dari kelas A2 dengan NIM akhir 066. Di sini saya akan membawakan presentasi dari mata kuliah metode perancangan yang berjudul arsitektur proses. Terdapat 6 bagian. Yang pertama, pengertian, proses pemrograman, konsep arsitektur, teknik presentasi, penyusunan program ruang, dan analisis tapak. Yang pertama itu pengertian. Pemrograman arsitektur merupakan proses pengaturan informasi yang dapat secara tepat dalam proses desain dan keputusan yang tepat dilakukan untuk mempertajam hasil dari desain tersebut. Proses ini merupakan proses kreatif secara terstruktur terhadap harapan, keinginan, dan hasrat dari wujud bangunan yang nantinya, dan juga merupakan perencanaan prosedur dan organisasi dari semua bagian sumber daya dalam membuat desain yang spesifik. Programming menurut para ahli yaitu proses mengidentifikasi atau mendefinisikan kebutuhan-kebutuhan desain dari sebuah fasilitas dan mengkomunikasikan persyaratan klien kepada perancang yang diajukan oleh Palmer pada tahun 1981. Terdapat proses pemrograman yaitu dengan 3 tahap. Yang pertama, identifikasi masalah. Pada bagian ini, analisis merupakan bagian dari cara pemecahan masalah dalam perancangan dengan cara sintesis. Cara ini merupakan penggabungan bagian-bagian permasalahan guna mendapat suatu pemecahan masalah dalam membentuk suatu pemecahan perancangan yang bertalian. Lalu penyusunan program yaitu analisis dan perancangan. Yang kedua, konsep. Konsep merupakan suatu gagasan yang telah disederhanakan menjadi permasalahan. Pada tahap ini, dinyatakan bahwa masalah umum klien menjadi sejumlah masalah yang telah diketahui pemecahannya. Konsep sebagai gagasan yang memadukan berbagai unsur ke dalam suatu kesatuan, sehingga konsep ini menjadi salah satu proses dalam membentuk suatu pemrograman. Lalu yang ketiga, skematik desain. Skematik desain merupakan suatu proses pengembangan visual dari konsep ke dalam gagasan yang lebih merinci menggunakan persentase berskala. Pada tahap ini menggunakan informasi dari kedua tahap sebelumnya untuk mengembangkan gagasan keseluruhan, bentuk, dan konstruksi pada rancangan. Yang selanjutnya, konsep arsitektur. Konsep merupakan gagasan yang memadukan berbagai unsur ke dalam suatu kesatuan. Konsep mengemukakan suatu cara khusus bahwa syarat-syarat suatu rencana, konteks, dan keyakinan digabungkan bersama. Sebagian dari kegiatan pemrograman, konsep dapat diartikan sebagai gagasan arsitektur, tema, gagasan superorganisasi, skema sketsa, dan terjemahan. Yang pertama, gagasan arsitektur. Gagasan arsitektur adalah konsep yang telah disederhanakan menjadi arsitektonis formal, seperti siang hari ruang, urutan ruang, integrasi struktur dan bentuk, dan seating dalam lanskap. Yang kedua, tema. Tema merupakan suatu pola atau gagasan yang bersifat spesifik yang berulang di seluruh rancangan yang dibentuk. Yang ketiga, gagasan superorganisasi. Gagasan superorganisasi adalah acuan terhadap konfigurasi umum yang harus diperhatikan oleh bagian-bagian di dalam proyek yang bertujuan memberi pola sedemikian rupa sehingga masing-masing bagian dapat dikembangkan. Lalu yang keempat, skema dan sketsa. Skema dan sketsa adalah produk yang menurut konsep dan grafik dalam suatu proyek yang dapat diharapkan menjadi yang dapat dikembangkan suatu konsep dan sketsa. Yang selanjutnya, terjemahan. Terjemahan merupakan suatu gambaran dengan tujuan guna mengembangkan suatu konsep dan diagram yang dapat dijadikan rencana sederhana untuk suatu proyek. Selanjutnya, konsep rancangan merupakan dasar pemikiran yang mempertimbangkan semua bidang terkait. Sumber-sumber konsep, filosofi menjadi mendasari keberadaan wadah. Pertimbangan yaitu normatif, fungsional, fisik, dan lingkungan. Dikembangkan dari teori-teori paradigma, ideologi perancangan analogi, studi komparasi wadah sejenis, dan persepsi seorang perancang.
Pada konsep perencanaan terdapat 3 jenis. Yang pertama analogi. Analogi yaitu mengidentifikasikan hubungan harfiah yang mungkin di antara benda-benda. Sebuah benda diidentifikasi memiliki sifat khas yang dapat dijadikan sebagai model dalam proyek. Yang kedua, metafora atau perumpamaan. Sama seperti analogi, metafora mengidentifikasi hubungan di antara benda-benda, tetapi hubungan ini lebih bersifat abstrak. Metafora atau perumpamaan mengidentifikasi pola hubungan sejajar. Lalu yang ketiga, filosofi, yaitu proses menyaring dan memusatkan aspek-aspek persoalan yang rumit menjadi keterangan-keterangan yang lugas. Filosofi mengandung pengertian ke dalam aspek yang paling dari benda yang analisis. Lalu yang selanjutnya itu teknik presentasi konsep. Yang pertama yaitu menuangkan ide gagasan, yaitu memikirkan yang akan dituangkan dengan fokus pada suatu hal dalam membentuk gambar. Dengan sedikit elemen, lalu dituliskan dengan sedikit kata-kata dengan tambahan warna untuk penekanan atau kode dalam ilustrasi gambar. Lalu langkah yang kedua yaitu gambar visual. Penggunaan gambar visual menggunakan diagram, simbol, grafik, dan sketsa untuk membantu komunikasi dan mengasumsikan bahwa gambar visual lebih mudah dipahami dari bentuk verbal, serta menandai tiap-tiap bagian dengan memberikan judul. Lalu yang selanjutnya menggunakan kalimat, yaitu menggunakan sedikit kalimat dalam memperkuat gambar, lalu menetapkan kata-kata tersendiri sedikit mungkin dalam poin-poin penting serta penyampaian informasi yang dapat berupa perhitungan maupun kalimat. Lalu penggunaan teks yang mudah dibaca. Upayakan penggunaan teks agar mudah dibaca. Kejelasan tulisan dengan mengatur lebar garis dan tinggi huruf, sehingga pembaca dapat memahami dengan mudah. Lalu yang selanjutnya desain untuk display. Desain untuk display diperlukan untuk membuat menarik saat melakukan presentasi, sehingga presentasi tak terlihat jenuh dan juga membuat pembaca atau klien merasa tertarik. Lalu yang terakhir yaitu persiapan data existing. Mempersiapkan data existing terkait potensi dan kekurangan yang dimiliki tapak merupakan informasi awal yang harus dimiliki saat penyusunan konsep. Lalu selanjutnya itu penyusunan program. Langkah-langkah dalam penyusunan program yaitu mengetahui fungsi kegiatan unit bangunan. Yang kedua, mengetahui pelaku kegiatan. Yang ketiga, menjabarkan kegiatan yang ada. Keempat, merumuskan kebutuhan ruang. Kelima, menentukan kaitan antar kegiatan yang berlangsung. Yang keenam, membuat notasi derajat hubungan aktivitas. Yang ketujuh, membuat diagram hubungan kegiatan. Dan yang terakhir, membuat sketsa hubungan atau organisasi ruang. Lalu yang terakhir, analisis tapak. Analisis tapak merupakan proses mengatur lingkungan fisik eksternal secara rinci dan lengkap untuk memasukkan struktur, pola sirkulasi, dan elemen lainnya membentuk lingkungan binaan serta kondisi existing yang diintegrasikan dalam suatu proses desain awal. Analisis situs ini mencakup yaitu vegetasi yang ada, topografi dan jenis tanah, existing terdekat dan penggunaan lahan di masa depan, pola sirkulasi, potensi view, pertimbangan keamanan, orientasi bangunan dan pemisahan, kondisi iklim, entry layanan, dan yang terakhir hubungan kontekstual dengan daerah sekitar. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kekurangan dalam penyampaian informasi. Dari presentasi yang saya buat, saya mengambil 2 jurnal, yaitu Undagi Jurnal Arsitektur Volume 5, nomor 2 Desember 2017, dan Rahmi Ami Amsa STMT, Haji Nurmaida Amri STMT 2013, Modul Rajar Teori dan Studio Perancangan Arsitektur 2. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.